mengenai keberadaan KPK ini adalah sangat penting bagi kesejahteraan bangsa di masa yang akan datang. Kalau kita lihat, Korea Selatan begitu bisa maju, meskipun 5 presiden dari 7 presiden Korea Selatan itu ditangkap dan dihukum penjara. Korea Selatan bisa maju sampai detik ini karena supremasi hukum itu berjalan dengan baik. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa dengan adanya TAP MPR, anti KKN, dan undang-undang lainnya, bahwa penegakan hukum ini harus dilakukan kepada semua pihak. Awalnya adalah ada kasus pembakaran hutan. Februari 2015, PT Bumi Mekar Hijau terafiliasi dengan Sinarmas, anak perusahaan Sinarmas, sudah ditetapkan sebagai tersangka korporasi, tersangka oleh Bareskrim sejak Februari. Kemudian karena tidak berjalan dengan baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK ya, itu menuntut secara perdata dengan tuntutan 7,9 triliun. Ya, dibagi dua, kerugian negara dan kemudian untuk perbaikan lingkungan, 7,9 triliun. 30 Desember 2015, Pengadilan Negeri Palembang menyatakan tidak terbukti bersalah. 30 Desember 2015. Bagaimana tidak terbukti bersalah, tetapi bahwa korporasinya ditetapkan sebagai tersangka? Berarti kan sudah ada penyidikan dan sebagainya, sudah ada indikasi-indikasi atau bukti-bukti bahwa itu melanggar perusahaan tersebut, tetapi dibebaskan. Saya mau fokus kepada apa yang sedang diangkat topik ini, yaitu bahwa rakyat menuntut KPK agar bisa segera memproses dugaan KKN Gibran dan Kaisang. Nah, kalau kita lihat bahwa KKN ini jatuhnya Soeharto, yaitu adanya dugaan KKN yang sangat besar, yang dikritisi oleh rakyat, yang kemudian keluarlah setelah Presiden Soeharto jatuh yang namanya TAP MPR nomor 11, yaitu tentang penyelenggaraan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu TAP MPR nomor 11 tahun 1998 yang menjadi cikal bakal ditetapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Tipikor, dan juga Undang-Undang tentang KPK yang harus independen.
Nah, di dalam TAP MPR nomor 4 itu, nomor 11 tahun 98, pasal 4-nya adalah upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga. Baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya. Maupun pihak swasta konglomerat, termasuk pada saat itu ditulis mantan Presiden Soeharto. Mengenai keberadaan KPK ini adalah sangat penting bagi kesejahteraan bangsa di masa yang akan datang. Kalau kita lihat, Korea Selatan begitu bisa maju, meskipun 5 presiden dari 7 presiden Korea Selatan itu ditangkap dan dihukum penjara. Korea Selatan bisa maju sampai detik ini karena supremasi hukum itu berjalan dengan baik. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa dengan adanya TAP MPR, anti KKN, dan undang-undang lainnya, bahwa penegakan hukum ini harus dilakukan kepada semua pihak. Nah, sekarang kita kembali kepada dugaan Gibran dan Kaisang. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Marwan, yaitu bahwa awalnya adalah ada kasus pembakaran hutan. Februari 2015, PT Bumi Mekar Hijau terafiliasi dengan Sinarmas, anak perusahaan Sinarmas, sudah ditetapkan sebagai tersangka korporasi, tersangka oleh Bareskrim sejak Februari. Kemudian karena tidak berjalan dengan baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK ya, itu menuntut secara perdata dengan tuntutan 7,9 triliun. Ya, dibagi dua, kerugian negara dan kemudian untuk perbaikan lingkungan, 7,9 triliun. 30 Desember 2015, Pengadilan Negeri Palembang menyatakan tidak terbukti bersalah. 30 Desember 2015. Bagaimana tidak terbukti bersalah, tetapi bahwa korporasinya ditetapkan sebagai tersangka. Berarti kan sudah ada penyidikan dan sebagainya, sudah ada indikasi-indikasi atau bukti-bukti bahwa itu melanggar perusahaan tersebut. Tetapi dibebaskan. Kemudian KLHK menaik banding, dan di pengadilan tinggi pada Agustus 2016 dinyatakan bersalah. Jadi PT BMH, jadi Bumi Mekar Hijau dinyatakan bersalah. Tetapi hanya didenda 78,5 miliar. Pada saat itu Kementerian KLHK tadi itu menyatakan mengajukan kasasi. Tetapi sampai lewat, itu tidak dilakukan. Nah, ada apa? Tadi itu pertanyaannya, ada apa gitu kan? Apakah ada yang tadi dikatakan trading in influence? Trading in influence itu tidak lain adalah KKN. Di dalam bahasa kita KKN gitu. Nah, itu pertama. Lalu kita lihat, siapa pihak-pihak yang terafiliasi tadi? Pertama tentu saja Sinarmas. Siapa managing director pada saat 2015 tadi? Yaitu tadi yang disebutkan oleh Pak Marwan Batubara, yaitu Gandhi Sulistianto. Dia adalah managing director sampai tahun 2021. Ketika itu dia berhenti dari managing director karena ditunjuk oleh pemerintah menjadi dubes Korea. Di mana di sini relasinya? Mantan bos dari kebakaran hutan, lalu kemudian dia tahun 2021 ditunjuk sebagai dubes Korea. Setelah dubes Koreanya selesai, awal tahun ini ditunjuk sebagai anggota One Team Press. Nah, di sini apakah ada trading in influence? Nah, di sini apakah ada KKN-nya? Sangat ada. Nah, ini. Jadi di situ. Ya, lalu kemudian itu Gandhi Sulistianto. Lalu kemudian ada anaknya. Anaknya berbisnis pada tahun 2019, berbisnis dengan anaknya Jokowi, Gibran dan Kaisang. Pada tahun 2015. Dia berbisnis, lalu di dalam salah satu perusahaan itu,
bahwa presiden direkturnya atau direktur utamanya itu adalah putra dari Gandhi Sulistianto, yaitu yang namanya Anthony Pradiptya. Ya. Nah, itu adalah direktur utama. Direkturnya, salah satu direktur dari perusahaan itu adalah Kaisang. Komisaris utama dari perusahaan itu adalah Gibran. Komisaris lainnya yaitu anak mantu dari Gandhi Sulistianto. Namanya anak mantunya adalah Wesley Harjono. Ini mereka tergabung di dalam PT Masa Depan, Wadah Masa Depan. Yang kedua adalah ada aliran dana tadi yang dianggap penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Gibran dan Kaisang atau dikelola bersama. Nah, di sini apakah ada trading in influence? Apakah ada KKN? Tadi sudah disebutkan bahwa trading in influence itu adalah bahwa kita sudah meratifikasi perjanjian mengenai anti korupsi itu dari United Nations Convention untuk anti korupsi. Kita sudah meratifikasi. Kalau kita sudah meratifikasi undang-undang, karena diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, nomornya saya lupa. Undang-Undang nomor kalau nggak salah 6 tahun 2006 mengenai pengesahan dari Undang-Undang United Nations tadi. Jadi sebetulnya kita ada undang-undang pengesahan itu sebetulnya diterapkan, bisa diterapkan. Nah, di sana disebutkan bahwa pasal 18-nya di dalam perjanjian itu janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau seorang lain. Jadi bisa seorang lain, bukan hanya misalkan pejabat publiknya Pak Presiden, bisa kepada seorang lain, secara langsung atau tidak langsung, agar pejabat publik atau orang lain itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dan dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara. Pihak untuk kepentingan penghasut yang tadi, yang anti KKN tadi, perbuatan itu atau untuk orang lain. Jadi di sini ada celah bahwa trading in influence itu adalah tidak lain adalah KKN dari orang-orang yang mempunyai pengaruh. Lalu apa yang dikatakan oleh Kaisang? Kaisang sewaktu mengadakan podcast dengan Deddy Corbuzier, yaitu salah satu dia mengatakan begini, ya itu anak presiden namanya privilege, yaitu namanya privilege. Lengkapnya gini, ya itu namanya privilege kan, saya mengakui itu kok, saya mau pembelaan bagaimana pun pasti itu ada privilege kan, namanya kita berbisnis, kita maksimalkan asalkan tanggung jawab. Jadi di sini Kaisang sudah mengakui bahwa di situ ada privilege. Ya, apakah privilege itu yang dimaksud dengan trading in influence? Ya kan, kalau dia mendapatkan manfaat, pasti di situ adalah trading in influence. Nah, sekarang kita kembali kepada KPK. KPK mengatakan mana alat buktinya? Yang dimaksud dengan alat bukti apa? Pertama adalah saya berpendapat alat bukti itu adalah transaksi apakah ada pemberian uang atau tidak, yaitu penyertaan saham, penyertaan modal yang diberikan oleh venture kapitalis dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada jejak banyak sekali bahwa di situ Kaisang dan Gibran membuka bisnis baru dengan aliran-aliran dana dari pihak-pihak yang diduga tadi terafiliasi. Itu satu. Alat buktinya tidak satu.
yaitu ada dia penyertaan modal saham ke PT A, ke PT B, ke PT C dan sebagainya. Nah, ini kan sebetulnya tinggal ditanyakan motifnya apa. Jadi sebetulnya alat bukti itu sudah ada. Tinggal ditanyakan motifnya apa. Apakah ini motifnya mendapatkan manfaat? Apa hubungannya kompetensi misalkan dari Gandhi Sulistianto tadi, Bos Sinarmas terhadap kedudukan duta besar. Apa kompetensinya sehingga dia bisa diberikan kedudukan sebagai duta besar? Apakah itu politik atau apa gitu? Nah, kalau dari partai politik biasanya yaitu ada beberapa kedudukan itu. Tetapi ini dari swasta tidak ada apa-apa, managing director dari suatu perusahaan konglomerat tiba-tiba lalu diminta sebagai duta besar. Jadi ini sangat luar biasa tidak normalnya gitu. Nah, jadi kalau kita melihat begitu, jadi KPK selanjutnya adalah harus menyelidiki apakah laporan masyarakat ini berguna atau tidak berguna. Laporan masyarakat selalu berguna. Bahwa pada saat ini KPK tidak bisa melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Jadi kalau saya lihat, masyarakat ini tidak minta bahwa KPK menjadikan tersangka. Masyarakat meminta bahwa proses ini berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana keadilan hukum itu harus berjalan kepada semua pihak. Nah, ini tugas KPK. Jadi kalau dibilang KPK bahwa ini belum ada alat bukti, bahwa Gibran dan Kaisang bukan pejabat publik, yang dipermasalahkan bukan Gibran dan Kaisang sebagai pejabat publiknya, tetapi sebagai trading influence atau sebagai KKM-nya. Ini yang harus ditegaskan. Nah, disitulah bahwa KPK seharusnya kalau mau alat bukti lebih lanjut, KPK pernah memanggil Ubedillah Badrun dan Ubedillah Badrun memberikan data-data tambahan. Nah, untuk itu KPK seharusnya memanggil semua pihak yang terkait, yaitu pihak yang pemberi dana, lalu juga Kaisang dan Gibran, apa motifnya bahwa mereka menanamkan dananya di sana. Nah, semua pihak harus diperiksa sehingga di situ KPK baru bisa menentukan apa motif dari pemberian dana tersebut. Apakah ada unsur KKN, apakah ada unsur trading in influence. Nah, silakan KPK setelah memeriksa itu bisa membuka kepada publik bagaimana kedudukan status hukum itu. Kalau tidak, kasihan Kaisang dan Gibran sekarang sudah menjadi persepsi di masyarakat bahwa di sini terjadi KKN. Jadi sudah ada judgement dari masyarakat bahwa Gibran dan Kaisang melakukan KKN dengan kedudukan ayahnya sebagai presiden. Nah, ini tidak fair kepada Kaisang dan Gibran. Semoga KPK bisa meluruskan ini semua. Terima kasih.